Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat situs sejarah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu tempat yang penuh dengan misteri adalah Gunung Jabal Khawf. Di wilayah Gunung Jabal Khawf terdapat 500 bukit yang konon terbuat dari air yang dibekukan, namun bukan dari es atau salju seperti yang biasa kita temui. Konon Jabal Khawf dianggap sebagai gunung terbesar yang menjadi induk bagi semua gunung di seluruh dunia. Namun apakah ini benar adanya? Fakta mengenai gunung ini masih penuh misteri, dan hanya beberapa orang yang memiliki pengetahuan tentangnya. Bentuk dan ukuran Jabal Khawf masih menjadi pertanyaan besar. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa di balik Gunung Khawf terdapat sebidang tanah putih yang luasnya seperti 7 kali lipat luas dunia. Di sana, penuh sesak dengan malaikat yang memegang bendera dengan tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setiap Jumat malam, mereka berkumpul untuk merendahkan diri kepada Allah dan memohon keselamatan bagi umat Muhammad SAW. Namun bagaimana Gunung Jabal Khawf diciptakan masih menjadi pertanyaan. Konon gunung ini terbuat dari zamrud hijau yang mempengaruhi warna biru langit dunia. Bukit-bukit mengelilingi gunung ini ke segala penjuru untuk menjaga agar bumi tidak bergerak berguncangan. Satu malaikat besar yang kuat menjaga gunung ini. Gunung Jabal Khawf juga memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan bumi. Rasulullah pernah naik ke Gunung Jabal Khawf dan bertanya tentang kekuasaan Allah. Di sana, beliau mengetahui bahwa di bawah gunung ini terdapat 500 bukit yang dibuat dari air yang dibekukan, bukan es atau salju. Ini adalah daya tahan terhadap lapisan-lapisan bumi, agar tidak hancur terbakar oleh api neraka yang ganas. Gunung Jabal Khawf juga terhubung dengan keyakinan tentang surga seluas langit dan bumi. Ini menggambarkan kebesaran Allah yang menciptakan segala sesuatu dengan pasangan, seperti langit dengan bumi, matahari dengan siang, dan malam. Ini adalah tanda kebesarannya. Selain Gunung Jabal Khawf, ada juga Gunung Nun yang terletak di daerah paling timur dunia. Gunung Nun memiliki karakteristik yang mirip dengan Gunung Jabal Khawf, tetapi penduduknya terdiri dari kaum wanita. Gunung Jabal Khawf menjadi tempat tinggal bagi para waliullah dari golongan laki-laki gaib, sedangkan Gunung Nun dihuni oleh perempuan gaib. Mereka hidup dalam kesederhanaan dan beribadah, menjauh dari kehidupan duniawi. Seluruh cerita ini menjadi semakin menarik dengan peristiwa Isra dan Mi'raj, di mana Rasulullah SAW melihat Gunung Jabal Khawf dan bertemu dengan komunitas yang menghuni gunung ini. Mereka adalah keturunan Bani Israel yang hidup setelah Nabi Musa alaihissalam. Mereka memiliki tata cara hidup yang unik, seperti tidak pernah tertawa. Selalu membuka rumah mereka, memiliki masjid yang jauh dari pemukiman, dan menguburkan orang yang meninggal di depan rumah mereka sebagai pengingat kematian. Semua ini adalah bagian dari kehidupan mereka yang sangat berbeda dan diatur dengan bijak. Mereka menjalani hidup mereka dengan tujuan akhirat yang kuat dalam pikiran mereka. Akhirnya ketika pertemuan dengan Rasulullah SAW berakhir, komunitas ini memberikan pesan dari Nabi Musa alaihissalam kepada Rasulullah dan beliau mengajar mereka tentang Islam dan Al-Quran. Pertemuan ini memberikan pandangan yang menakjubkan tentang kehidupan mereka yang penuh ketakwaan dan kebijaksanaan. Misteri Gunung Jabal Khawf tetap menjadi salah satu rahasia terbesar di muka bumi ini. Meskipun teknologi modern belum mampu mengungkapkannya, kisah ini menginspirasi kita untuk menghormati alam semesta dan menghargai kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri-ciri Gunung Khawf dan Gunung Nun yang konon katanya menjadi tempat para wali Allah. Sebelumnya sudah diberitahukan bahwa tidak ada yang tahu pasti seperti apa Gunung Jabal Khawf ini dan di mana letaknya. Tiada satu manusia pun di bumi yang tahu pasti Gunung Khawf ini. Banyak yang mempunyai pendapat keberadaan Gunung Jabal Khawf ini. Dalam bagian kedua ini, dan tetap dikutip oleh Bondowoso Network, yang menjelaskan tentang tempat tinggal para wali Allah. Gunung Khawf merupakan suatu daerah yang gaib, tidak ada di alam nyata. Kehidupan di Gunung Khawf semuanya bersifat tersembunyi
dan sisi gaibnya pun setara dengan sisi gaib alam malaikat. Konon katanya tidak jauh dari Gunung Qaf tersebut, terdapat sebuah pulau yakni Pulau Al-Khabir, tempat bertemunya dua arus air laut, dan sungai di pulau itulah Nabi Khidir alaihissalam tinggal. Selain Gunung Qaf terdapat juga Gunung Nun. Gunung Nun terletak di daerah paling timur dunia. Ada yang mengatakan berada di daerah Pulau Kalimantan. Gunung Nun ini merupakan daerah yang hampir mirip dengan Gunung Qaf. Yang menjadi pembeda dengan Gunung Qaf adalah jika Gunung Qaf penduduknya semua kaum lelaki, sedangkan Gunung Nun semua penduduknya yang berjumlah 30 orang adalah dari kaum wanita. Penghuni Gunung Nun merupakan para perempuan gaib. Baik Gunung Qaf dan Gunung Nun, Bukit Merah, Pulau Al-Khabir, Tembok Zulkarnain, Danau Hayat, dan berbagai alam para wali Allah lainnya, hanya para wali dan orang soleh saja yang bisa pergi ke tempat tersebut. Gunung Qaf kotanya para wali, ini menurut Syekh Muhammad Nazim Adil Al-Hakani. Gambaran penduduk Gunung Jabal Qaf pada tanggal 27 Rajab tahun ke-11 setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, yang berarti beliau sudah berumur 51 tahun. Beliau dipanggil Allah untuk menghadap keharibaannya dengan Isra dan Mi'raj sebagai tempat menyampaikan maksud tersebut. Padahal perjuangan Islam di kala itu menghadapi ujian yang sangat berat. Gangguan dan hina semakin hebat. Dengan demikian peristiwa Isra dan Mi'raj dimaksudkan untuk menambah kekuatan iman dan keyakinan. Beliau sebagai Rasul yang diutus oleh Allah ke tengah-tengah manusia untuk menyampaikan risalahnya. Ketika Rasulullah menjalani Mi'raj, beliau melihat sebuah gunung yang cukup besar yang bernama Qaf. Ia berada di sebuah padang perak. Padang perak berkilau yang menghampar di belakang gunung itu, dan masih ada 70 gunung lainnya lagi. Dan di belakangnya terdapat suatu kota. Di antara kota-kota itu ada yang berpenghuni makhluk dari jenis Bani Adam. Maka setelah Rasulullah sampai di sana, mereka dengan serta-merta mengucapkan salam dan memuji atas kemurahan Allah SWT yang telah mempertemukan mereka dengan Rasulullah, dan serta menyatakan keimanannya pada beliau. "Siapakah kalian? Tampaknya kami belum pernah melihat kalian." Begitu sapa Rasulullah di awal perjumpaannya. Maka seorang pemimpin mereka tampil maju ke depan dan menerangkan jati dirinya. "Kami merupakan komunitas kaum Bani Israel yang hidup setelah Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Allah. Namun setelah wafat, terjadilah huru-hara dan perpecahan antara Bani Israel sehingga dapat menimbulkan berbagai bencana yang begitu dahsyat. Pada waktu itu tidak kurang dari 43 nabi terbunuh sehingga masyarakat tidak lagi mengetahui mana yang hak dan mana yang batil." Saat Rasulullah berkeliling dan melihat rumah para orang di Gunung Qaf itu, terlihat dalam tipe yang sama dan terlihat rapi. Dan Rasulullah bertanya, "Mengapa?" Masyarakat di sini menjawab, "Mereka merupakan komunitas satu hati, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, berat sama dipikul, dan ringan sama dijinjing. Tidak sama dengan kehidupan yang berada di dunia manusia." Penghuni Gunung Qaf tidak mengenal perbuatan dosa dan tidak pernah melakukan dosa, karena penghuni Gunung Qaf sangat takut kepada hukuman Allah setelah kematian. Penghuni Gunung Jabal Qaf ini juga sangat taat beribadah kepada Allah SWT dan menyerahkan semua kehidupannya kepada Allah, termasuk untuk masalah kehidupan sehari-hari dari urusan dunia. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.